Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz-Ustadzah semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat di Darussalam. Allahu Akbar. Sehat semuanya, nggih? Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama yang hari ini kita rasakan adalah nikmat kesehatan. Alhamdulillah semuanya sehat ya, bisa hadir di acara kita pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ustadz-Ustadzah semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami di acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SIT Darussalam Kabupaten Magetan. Baik, ustadz-ustadzah semuanya, di sini saya sebagai MC akan menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 9. Baik, untuk memulai kegiatan kita pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita sebagai awal kegiatan bisa memberikan kelancaran acara mulai dari awal hingga akhir nanti. Acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ustadz Suryani. Monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadzah calon guru penggerak angkatan 9 di SDD Darussalam, yang kami hormati pula Ustadzah SDD Darussalam. Pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh karunia nikmat yang telah diberikan kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang alhamdulillah cukup nyaman ini. Kita bisa berkumpul berbagi ilmu dan maka untuk diseminasi budaya positif ya dari calon guru penggerak angkatan 9. Salam salam semoga curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat. Ustadz-ustadz yang rahmatullah ta'ala, tentunya sekolah itu adalah sebuah tempat sebagai tempat yang paling efektif untuk mendidik anak, untuk mencipta anak menjadi generasi penerus kita. Agar proses pendidikan tersebut itu berjalan lancar, maksimal, maka tentu di tempat tersebut menjamin dalam keadaan aman dan nyaman. Karena ketika tempat tersebut aman dan nyaman, maka insya Allah dari
maksimal. Namun di dalam lembaga tentunya pasti ada hal-hal yang mungkin kejadian dan sebagainya yang dialami oleh para peserta didik, sehingga seorang guru itu harus mampu untuk menyelesaikan, harus mampu untuk memberikan pendekatan yang baik ya, sehingga masa tersebut bisa terselesaikan dengan baik dan tidak meninggalkan bekas yang yang kurang baik. Maka untuk itu hari ini calon guru penggerak 9 akan memberikan diseminasi budaya positif dalam rangka untuk bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada di sebuah lembaga yang dengan tentunya adalah nanti kalau bisa diterapkan bahkan seolah langsung luar biasa. Dan ini kami selaku lembaga merasa senang sekali dengan adanya kegiatan ini, sehingga dari para guru-guru itu memiliki wawasan baru, ilmu baru dalam menangani anak. Maka dalam kegiatan ini kami sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang luar biasa, dan kita berharap kegiatan ini bisa lancar ya dari awal hingga akhir dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga sekolah kita ini bisa sekolah yang aman dan nyaman untuk semua. Demikian yang kita sampaikan. Selamat untuk berbagi ilmu, selamat untuk melaksanakan kegiatan di sini budaya positif ya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ustadz Suryani selaku Kepala Sekolah SDIT Badrussalam. Beliau sangat mendukung sekali semua kegiatan calon guru penggerak yang akan dilaksanakan di sekolah. Seperti tadi yang disampaikan oleh beliau, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang budaya positif. Jadi kita masuk materi inti penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustazah Ani Purwati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Magetan. Bagaimana caranya kita menerapkan budaya positif di sekolah agar sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak-anak belajar. Oke, ustaz-ustazah semuanya sudah siap untuk belajar ilmu baru? Siap belajar, oke? Oke, mari kita sambut bersama-sama Ustazah Ani Purwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Kepala Sekolah, kemudian Dewan Guru, Ustadz-Ustazah yang berkenan menghadiri diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Ani Purwati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Magetan. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat di Badrussalam. Allahu Akbar. Ya, saya akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Nah, sebelumnya cobalah buka, punya kepala tangan berkelompok ini sebelahnya saja. Coba dikepalkan salah satu. Nah, salah satu nanti satu aja ya, yang satu membuka. Nah, silakan dirayu teman kelompoknya itu sebelahnya, dirayu sampai bisa membuka. Ya, coba saya hitung ya, mulai dari 1, 2, 3.
ya, monggo. Karena ya saya nggak apa ya, buat apa saya membuka buat dia gitu. Ya, berarti ada alasannya dibuka dan dibuka. Sama dengan ketika kita memberikan sesuatu kepada anak. Jadi tadi ada disiplin ya. Kalau di benaknya nanti apa ya disiplin? Kalau kita itu memberikan pengaruh kepada anak, itu ada anak yang mau membuka dan ada anak yang tidak mau membuka. Nah, ketika kita tidak membuka, pasti ada sesuatu yang berharga dalam kepala tangan kita. Dalam kepala tangan kita. Ketika kita itu nanti bisa membukanya, itu hal baik atau memang itu ketika dia itu membutuhkan kepala tangan kita, ya diberikan. Tetapi ketika itu memang berharga dan bukan siapa-siapa dan dia tidak membutuhkan, ya jangan diberikan. Paham maksudnya ya? Jadi sesuatu hal yang terasa berharga terus diberikan kepada orang dan itu membutuhkan, silakan diberikan. Seperti anak didik kita. Anak didik kita misalnya ya pengen minta cincin kita, ya kasihkan. Karena dia membutuhkan uang untuk apa yang berupa dan sebagainya. Tetapi ketika ada orang yang meminta barang berharga itu dan tidak bermanfaat lebih, ya jangan diberikan. Itu salah satunya. Makna yang kedua, anak itu adalah barang berharga bagi kita sendiri. Jadi harus kita rawat, kita pelihara dengan baik. Ya, itulah maknanya teman-teman. Kemudian mungkin dalam bayangan Bapak Ibu apa yang dimaksud disiplin? Tadi kan ada budaya disiplin. Disiplin apa ya? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Disiplin itu berarti anak-anak harus taat pada peraturan sekolah yang ada. Disiplin itu mentaati peraturan yang ada. Kemudian kalau budaya apa budaya? Budaya? Oh ya, apa Bu? Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi budaya positif itu, disiplin itu adalah peraturan kalau menurut Bapak Ibu ya, Ustaz Ustazah. Kalau misalnya budaya itu kebiasaan. Nah, perubahan paradigma menurut Dr. William Blaiserdam dalam kontrol teori. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif adalah bentuk kontrol. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Hal itu termasuk identitas gagal. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa akan merasa memiliki tanggung jawab membuat murid berbuat hal tertentu. Jadi kita seorang guru kalau paradigmanya kontrol teori itu, ilusi guru itu wajib mengontrol anak. Padahal tidak seperti itu, kita tidak bisa memaksa anak. Kalau yang kedua itu semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu adalah kontrol. Harus duduk rapi, harus datang cepat-cepat gitu. Itu menurutnya itu kontrol, padahal nanti ada hal yang beda lagi. Ilusi dan kritik membuat bersalah dapat menguatkan karakter. Itu identitas gagal. Kamu salah, bukan untuk berarti identitas gagal. Kita sudah menjelaskan anak itu termasuk identitas gagal. Kemudian ilusi orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Kita orang besar harus dipaksa. Ya mungkin kita bisa mengarahkan, menuntut. Itu wajib menuntut, bukan memaksa. Paradigma stimulus respon. Jadi antara respon pandangan tentang dunia ya. Jadi stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang diri. Realitasnya bahwa kebutuhan itu kita sama. Tapi kalau teori kontrol, kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kebahagiaan orang itu juga beda-beda. Ada yang bahagia dengan hanya membaca, bahagia dengan menulis kata-kata, bahagia dengan dia berbeli-beli, misalnya belanja-belanja gitu. Atau dia
lebih dekat dengan Allah SWT. Jadi kita tapi harus yang paling pokok itu yang nomor 3 tadi ya, harus dekat dengan Allah SWT. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau yang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contohnya kalau buku kita lihat, pandangan saya dengan panjenengan pasti berbeda. Sebuah botol air itu pandangannya juga berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin anak kita datang terlambat, malamnya mungkin ikut jaga adiknya. Ya kita gali apa yang terjadi. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti kalian tadi mengepal. Gak bisa lawan kita tadi itu mengontrol kita. Kalau kita gak membuka, ya gak terbuka. Tapi kalau kitanya mau membuka, ya kita. Jadi kontrolnya kita sendiri. Jadi sebuah hal yang baik itu yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika mau membujuk teman nih, jangan dipaksa, ayo buka-buka, tidak. Tetapi diajak kolaborasi, ayo bersama-sama kita bahas sesuatu hal yang baik. Nah, disitulah muncul teori namanya teori kontrol. Jadi kita bisa mengontrol orang dengan berkolaborasi, bekerja sama. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon seperti itu. Tapi kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ketika kita sama-sama bekerja bareng, nah muncullah kolaborasi, itu menjadi menang-menang untuk milik kita bersama. Ya, disiplin sekolah. Disiplin di sekolah. Ini adalah menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi meninjau kembali penerapan disiplin di sekolah. Di sekolah kita sudah ada disiplin sekolah belum? Sudah. Tetapi tinggal kita memaksimalkan lagi. Makanya disiplin sekolah itu dapat menciptakan lingkungan yang positif. Nah, disiplin positif. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ada kamu harus, jangan kamu tidak. Nah, itu akhirnya timbullah di dalam pikiran itu ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman dalam penanganannya, melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif, melibatkan orang tua dan anak. Jadi disiplin positif ini cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, tapi harus melibatkan komunikasi antara anak dengan orang tua. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara hebat ya. Ki Hajar Dewantara itu orang yang dia pahlawan pendidikan, di mana beliau menularkan hal-hal yang baik dan luar biasa. Saya mempelajari hal itu tuh langsung mata ibaratnya konsep-konsep lama itu bisa berkembang gitu ya, seperti itu. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau manfaat untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Jadi ngajar itu memberikan ilmu, jadi tidak memberikan ilmu saja, jadi memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kecakapan hidup. Nah, itu tuh amanah yang luar biasa, harus memberikan manfaat kecakapan hidup secara lahir maupun batin. Wah, berat, tapi insya Allah ketika kita berusaha luar biasa. Kemudian pendidikan, jadi pengajaran dan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan. Pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik seorang manusia maupun anggota masyarakat. Jadi kodrat, alam kodratnya
seperti karakter yang timbul itu berbeda-beda. Dan kita harus menuntunnya untuk mencapai keselamatan selama di dunia maupun di akhirat. Dan setinggi-tingginya untuk manusia sebagai manusia maupun anggota masyarakat, dia bisa hidup di dalam masyarakat. Dasar-dasar pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kehadiran mengibaratkan peran pendidikan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemaikan dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang disediakan. Jadi menurut KHD, peran pendidikan itu seperti petani, merawat, menanam, kayak gitu nih. Yang kedua, anak-anak bagikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagungnya ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka dapat tumbuh dengan baik meskipun bibit jagungnya itu kurang berkualitas. Kita jangan sampai menjudgment, oh bibitnya itu tidak bagus. Tinggal kita aja sebagai petaninya itu memberikan perawatan dan penempatan yang baik itu bagaimana. Menurut yang ketiga, menurut KHD, bahkan pendidikan anak harus disesuaikan dengan kodrat alam diri anak yang selalu berhubungan dengan kodrat zamannya. Kodrat alam itu dari karakter bawaan anak, dan apalagi ini kodrat zaman. Kodrat zaman itulah perkembangan teknologi kita, perkembangan budaya kita. Nah, kita itu seorang guru harus menuntunnya, tidak bisa melepaskan dari kodrat mereka. Yang keempat, kodrat zaman yang melekat pada anak, bahwa pendidikan global menekankan kemampuan anak dalam keterampilan abad 21 dan perkembangan zaman. Jadi teknologi di abad 21 itu kita kembangkan kepada anak. Yang kelima, menurut KHD, bahwa pengaruh dari luar harus disesuaikan dengan mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Jadi ketika di tempat kita ada sambatan nih, misalnya buat rumah, itu kan namanya kearifan lokal. Anak itu dilatih, dididik, dituntun untuk mampu mengenal hal itu. Bisa disuruh rewang, bisa disuruh untuk bantu-bantu, dan itu namanya kearifan lokal. Jadi KHD itu memang memberikan pendidikan yang mampu anak-anak itu mengenal masyarakat, kearifan lokalnya. Yang keenam, seorang pendidik harus mampu menuntun anak dalam penanaman budi pekerti. Nah, itu akhlak-akhlak di tempat kita yang utama, yang itu nih, akhlak-akhlak, penanaman akhlak itu luar biasa, yang tidak bisa hanya waktu yang singkat untuk diberikan kepada anak. Nah, sebelum selanjutnya kita refresh dulu ya. Nah, coba sekarang Bapak Ibu Guru satu ustazah tolong ambil satu barang yang menurut jenengan filosofi yang bisa dibuat makna bagi diri Anda maupun orang lain. Biar refresh hari ini. Silakan, sudah pegang? Ayo, apa aja? Silakan. Ustazah, ayo, enggak Ustazah, nah, pegang apa Ustazah Ratna? Spidol. Apa? Spidol. Oh ya, silakan. Filosofinya apa? Baik, ini dari beberapa benda yang ada di hadapan saya mengambil spidol. Filosofinya kenapa? Sebenarnya ini adalah bagi seorang guru itu adalah alat yang digunakan untuk mengajarkan atau menyalurkan ilmu kita kepada peserta didik. Sebenarnya media untuk menyalurkan ilmu itu tidak hanya melalui spidol, tapi bisa secara lisan. Tetapi ada beberapa pelajaran mungkin yang sifatnya itu abstrak, dia harus dijelaskan melalui alat ini. Gitu. Oh, ya. Terima kasih. Terima kasih buat apa? Dua orang lagi. Ustazah Sadika, apa yang dipegang? Kebetulan di depan saya ada sebuah buku ya. Buku ini kalau menurut saya buku itu adalah tempat di mana kita bisa mengikat ilmu, mengikat kenangan mungkin. Ya, jadi menurut saya filosofinya sangat banyak nih kalau buku itu.
Terima kasih. Terima kasih. Ustazah Hima, pegang apa? Saya di sini memegang pulpen ya, sebuah pulpen. Filosofinya adalah kita dapat menuliskan semua cerita atau kisah kehidupan kita menggunakan pulpen ini. Namun sangat sulit untuk dihapus seperti ingatan. Jadi pulpen itu dapat sebagai media untuk mengingatkan masyarakat. Ya, intinya dapat menuliskan kisah atau menyimpan kenangan yang sangat sulit dihapus. Hebat ya semuanya. Jadi dalam hebat. Jadi dalam kehidupan kita apapun bisa bermakna dalam kehidupan kita, sampai semut pun yang kita subhanallah yang kecil mungil, tetapi ada hikmahnya yang Allah ciptakan seperti itu. Jadi semuanya apa yang di muka bumi ini bisa kita salurkan untuk hikmah kita, penyemangat kita juga. Nah, di sini kita kembali lagi nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tadi budi pekerti itu mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai-nilai yang diyakini oleh seluruh manusia, ya, seluruh umat gitu misalnya. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang pertama santun. Masih banyak ya, ini contohnya saja. Santun, kemudian peduli, disiplin, tanggung jawab, rasa hormat, toleransi, dan gotong royong. Jadi nilai-nilai universal ini bisa kita tanamkan kepada anak-anak semuanya. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan yang kita tentukan dapat menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah, setiap orang akan melakukan suatu keyakinan disiplin tadi, pasti ada motivasi perilakunya, yaitu motivasi perilaku manusia. Diana Gosen dalam bukunya Restituting School Discipline menyatakan ada 3 alasan manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba saya mau tanya, ketika ke sekolah itu tidak terlambat datang, Bapak Ibu motivasinya apa? Coba Ustazah Evi, ketika saya harus cepat-cepat ke sekolah nih karena biar tidak terlambat, itu motivasinya apa? Awalnya mungkin biar tidak dapat hukuman, tidak terlambat gitu ya. Tapi lama-lama dengan kita datang tepat waktu, berarti kita menghargai diri kita sendiri sehingga kegiatannya sehari itu jadi lancar semuanya gitu dari dirinya sendiri. Terima kasih. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita juga dapat tugas dari Bapak Kepala Sekolah ya, terus dikerjakan segera. Kira-kira motivasinya apa? Ustazah Winda. Ketika ada tugas dari kepala sekolah harus dikerjakan, itu motivasinya diurus. Jadi 3 ini dulu yang mana, kemudian alasannya. Menghindari ketidaknyamanan. Karena ketika kita tidak segera melaksanakan, kita pasti tidur tidak nyenyak, kepikiran ya. Seperti itu. Oke. Ya, jadi setiap orang itu ketika melakukan sesuatu, khususnya kedisiplinan itu pasti ada 3 motivasi. Dan motivasi yang paling banyak kalau kita survei itu yang pertama dulu. Pertama, jadi kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah,
mati nek dipanggil gitu ya. Kemudian yang kedua tidak bisa tidur ya gitu ya. Terus yang ketiga itu kita merasa nggak enak, dan akhirnya ketika kita sudah melakukan pembiasaan melakukan disiplin itu, nah kita akan terjadi ke titik yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa sih yang dipercaya dari kita itu disiplin? Siapa tahu? Keyakinan nilai apa yang dipercaya? Oh ya, Bevi monggo. Yang dipercaya ketika kita disiplin itu nilai keyakinan kita apa? Nilai keyakinan yang Disiplin, kalau kita disiplin. kalau kita disiplin Muncul yang lain apa? Nilai apa? Sekarang disiplin kan? Nilai apa? tanggung jawab Ya. bisa muncul juga. Jadi kalau kita yakin bahwa kita itu disiplin, maka nilai yang muncul yang kita percaya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Banyak lagi kepedulian, semuanya masuk. Disiplin itu semuanya masuk. Mengapa? Harus kita hargai diri kita sendiri. Ketika kita disiplin, maka kita sama saja menghargai diri sendiri. Teratur, kehidupan kita teratur, nyaman, aman, gitu ya. Apalagi yang terakhir berkah. Nah, bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Coba kira-kira yang pernah menghukum siapa ya? Nah, ya suaranya pernah menghukum? Contohnya. Contohnya, anak tidak mengerjakan tugas, saya suruh baca materinya, kasih waktu sebentar itu cuma 2 menit 3 menit, habis itu setor ke saya hasil dia belajar itu tadi, kayak gitu. Oke. Iya. Terima Tapi kasih. di rumah tidak dibaca. Oh ya. Ya, terima kasih. Jadi ketika dia mendapat hukuman itu identitas gagal. Kalau yang sanksi, konsekuensi, restitusi adalah identitas yang berhasil. Itu namanya disiplin. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman, korban mendapat keadilan. Korban bisa diabaikan. Kalau untuk konsekuensi, restitusi korban mendapat gantinya. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Kalau yang konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusi masalah terpecahkan. Jadi contohnya seperti ini. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, hukuman itu bisa fisik, bisa verbal. Fisik seperti apa? Ketika anak itu bisa dijewer ya katanya, terus diapakan lagi, suruh lari 4 lapangan 5 kali. Kemudian kalau konsekuensi, kalau mungkin Ustazah Nafi'ah tadi konsekuensi bukan hukuman. Jadi ketika anak itu menggantikan apa yang sudah dilakukan, jadi makanya sesuatu harus terjadi kayak gitu. Kemudian restitusi itu pilihan. Ketika anak membuat kesalahan, dikasih pilihan, kamu memperbaikinya seperti apa? Nah, itu namanya pilihan. Hukuman atau konsekuensi? Sekarang saya tanya lagi. Lari mengelilingi lapangan. Apa? Hukuman. Membersihkan coretannya di meja yang bermeja. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil angkat 1 kaki. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil angkat kaki sama ya. Dan lanjut. Jadi sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan. Pernyataan Alfie Kons. Contohnya seperti ini. Nanti kalau kamu juara 1, saya kasih hadiah ya. Misalnya itu yang pertama. Yang kedua hadiah lagi. Misalnya nanti saya kasih bintang 5. Itu ternyata penghargaan
hadiah. Oh, kok pengen untuk hadiah. Jadi nanti dia seperti itu. Nek ganti guru, nek gurunya nggak model gitu ya nggak jalan lagi, disiplinnya hilang. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Ketika nanti ada juara 1, juara 2, oh berarti juara 2 itu gagal. Akhirnya dia kadang bermusuhan dengan yang juara 1. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika dia sudah dikasih penghargaan, maka dia akan melambat untuk ketepatan tugasnya. Yang keempat, penghargaan mengurangi kualitas. Ketika anak itu sudah ibaratnya sudah juara apa itu, ketika dia mau membuat karya, dia sudah tidak kreatif lagi, tidak bagus lagi dan tidak bersemangat lagi. Karena kadang malas masuk sekolah, kadang harus juara siji apa, juara 1 apa gitu. Kemudian menghargai penghargaan mematikan kreativitas, sama penghargaan itu menghukum. Jadi dia akan merasa was-was ketika dia itu tidak melaksanakan baik, kok mesti gak untuk hadiah. Jadi hukumannya seperti itu. Terus motivasi itu dari dalam diri sendiri. Pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi yaitu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi anak untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita tidak menjudgment anak. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan antara guru dan siswa. Ketika kita hanya memberikan hukuman dengan verbal, kita menghentak, kamu tuh selalu, kamu lagi. Akhirnya si anak kan merasa gitu, makanya ketemu gurunya itu pasti tidak suka. Jadi kan kalau restitusi beda, nanti akan memperbaiki hubungan antara guru dengan anak. Restitusi merupakan tawanan, bukan paksa, ditawan dulu, ditanya-tanya dulu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, apa sih masalahnya dan bagaimana cara menyelesaikan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Yang terakhir, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menangani anak-anak. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita merubah karakter anak. Kemudian restitusi menguatkan nilai yang harus dikembangkan kepada anak. Restitusi fokus pada solusi, bukan menambah masalah ya, bukan menambah dia sakit hati, tetapi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ketika dia sudah merasa bersalah, kadang ngomongnya mah bulan ngerti, saya nggak suka berteman dengan itu karena dia pernah melanggar sesuatu hal. Tetapi ketika dia direstitusi, insya Allah dia bisa masuk ke kelompoknya lagi. Ya, sebelum ke keyakinan kelas kita refresh. Sambung kata mutiara. Tata caranya masih bersemangat, Ibu Guru, Ustaz Ustazah? Tepuk semangat, kita ulangi ya. Plok plok plok, plok plok plok, plok plok ngat, semangat. Masih semangat, kita tepuk semangat. Iya, sambung kata mutiara. Boleh ya nggak mutiara? Saya misalnya bilangnya kalimatnya yang terakhir jadi pertama. Contoh, bacalah basmalah sebelum engkau melakukan kegiatan. Ya, nanti Ustaz Evi kegiatan, banyak kegiatan. Berarti kata belakangnya diingat-ingat ya. Kata belakangnya diingat-ingat. Semuanya dapat. Jadi dengan tapi kata mutiara bukan ibu pergi ke pasar, bukan hanya biasa. Kata mutiara. Ya biar semangat. Hati-hati sih terakhir yang kata-katanya susah loh ya. Ya. Bacalah basmalah sebelum engkau melakukan kegiatan. Kegiatan positif yang kita lakukan akan menghasilkan pahala yang sangat banyak. Banyak. Ya.
kalian akan mendapatkan banyak teman. Teman yang paling berharga adalah pengalaman. Pengalaman bentuk apapun itu, baik positif maupun negatif, pasti mengandung pelajaran. Pelajaran matematika. Ayo. Ayo. Lainnya. Jangan pikir dulu. Pelajaran itu akan terasa mudah jika kamu mencoba mencintainya. Mencintainya. Mencintainya di dalam kehidupan kita akan memberikan sebuah perasaan bahagia tersendiri. Sendiri loh ya. Pas sih. Polisi rasa. Ayo. Sendiri. Ya, sendiri. Saya kata sambung, berarti yang terakhir jawabannya itu. Sendiri tadi. Sendiri itu berat. Sendiri itu berat. Jadi Menikahlah dengan orang yang tepat agar hidup bahagia. Bahagia. Bahagia itu kita yang ciptakan sendiri, jangan bergantung pada orang lain. Ternyata ustadz-ustadzanya hebat untuk berkata-kata, makanya anak didiknya tuh sayang-sayang semuanya. Ya lanjut, sudah refresh ya. Kemudian kita lanjut keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh bersama. Kesepakatan siapa? Guru dengan siswa. Jadi yang membuat keyakinan kelas itu adalah guru dan siswa. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya, anak dilarang membuang sampah sembarangan. Nilai kayak apa keyakinan kelasnya? Membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Pernyataan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi maksimal 10, jangan terlalu banyak biar anak-anak itu mengingat apa yang diyakini di kelasnya. Kemudian keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Kalau keyakinan sekolah itu yang diterapkan di sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan dengan berpendapat atau usul. Jadi semua anak boleh usul. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi
Kalau sudah ada keyakinan kelas ternyata tidak sesuai, boleh dirubah. Keyakinan kelas. Kalau peraturan, jangan terlambat masuk kelas. Keyakinan kelasnya masuk kelas tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Disiplin waktu. Mengembalikan barang pada tempatnya. Itu sudah positif ya. Jadi tinggal pindah boleh mengembalikan barang pada tempatnya. Nilainya apa? Kejujuran boleh, tanggung jawab boleh. Kemudian dilarang bertengkar dengan teman. Keyakinan kelasnya menghormati teman. Nilainya peduli terhadap orang lain. Yang keempat, dilarang membuang sampah pada tempatnya. Keyakinannya membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya tanggung jawab. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Masuk kelas tepat waktu, menghormati teman, mengembalikan barang pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kegiatan tampak dan tidak tampak seperti. Tampaknya seperti suka memberi pertolongan kepada teman. Tidak tampaknya memberi pertolongan hanya ada guru dan untuk mendapatkan penghargaan. Yang kedua, selalu kompak dalam kegiatan kelompok. Tidak tampaknya melakukan pertengkaran dengan anggota kelompoknya. Yang ketiga, melaksanakan tata tertib sekolah. Melaksanakan tata tertib hanya ketika ada guru. Yang keempat, cinta kepada lingkungan. Tidak tampaknya membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi ketika dianggap bersikap positif, yang dilihat adalah tampak seperti. Jangan sampai salah gini. Oh, anak itu tertib, ternyata tertibnya di depan kita. Jadi itu dinamakan tidak tampak seperti. Terdengar, terlihat dan berperilaku. Keyakinan kelas. Kalau yang terdengar, anak itu sudah bilang, teman-teman, ayo kita piket bersama. Berarti dia itu disiplin saat dia itu berbicara, temannya mendengar. Kemudian kita bersihkan kelas bersama-sama. Dia disiplin dengan mendengarnya, dengan mengajak temannya. Kalau yang terlihat, saling memberikan dukungan untuk tujuan bersama kelas yang nyaman. Jadi dia bekerja sama saat membersihkan kelas. Dia itu melakukan piket, itu disiplin yang terlihat. Kemudian disiplin yang berperilaku, yaitu pembagian tugas dengan anggota piketnya. Jadi dia itu mampu membagikan tugas piketnya kepada teman-temannya. Yang kedua, semua siswa yang piket bersama-sama. Yang ketiga, saling membantu agar kelas segera bersih. Tugas guru, kira-kira yang paling utama apa? Mengajar. Apa Bu Evi? Ustaz Evi? Mengajar anak-anak di kelas. Mengajar anak-anak. Kalau tugasnya murid, Belajar. Belajar. kalau yang bukan tugasnya guru, Yang bukan tugasnya guru. Menghapus atau tulis? Ada lagi? Bu Ustazah Rana? Membersihkan kelas. Oh, bersih. ya, nih tugas guru mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelasnya atau memimpin kelasnya, menegakkan peraturan, itu maksudnya keyakinan kelas, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid, itu tidak dipilih-pilih. Kemudian kalau tugas murid belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Guru tugasnya bukan, yang bukan tugasnya guru, menyakiti atau disakiti. Menyakiti murid maupun disakiti murid itu bukan tugasnya guru. Memaksa untuk belajar, merapikan barang-barangnya murid bukan tugasnya guru. Dia
Iya, itu murid ya seharusnya. Ini yang sebelah sini itu guru, yang sebelah sini murid. Mengeluh, guru itu tidak boleh mengeluh. Kemudian merusak barangnya guru yang lain. Terus yang ketiga, melaksanakan tugas guru, memutuskan untuk teman kamu. Itu ya. Lanjut. 5 kebutuhan dasar. Jadi seorang manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi anak-anak kita tuh ternyata memiliki 5 dasar itu. Ketika anak itu rewel di sekolahan tuh pasti ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi, yang belum dipenuhi, entah dari orang tua maupun dari gurunya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira kalau bertahan hidup itu butuh apa? Makan, minum, jadi anak-anak itu kebutuhan bertahan hidup terus juga ada. Kalau anak ngantuk itu juga kebutuhan hidup loh. Iya dong? Berarti dia kalau ngantuk di kelas dia kebutuhan hidupnya istirahatnya kurang. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Mesti tahu maksudnya apa itu butuh cinta dan kasih sayang? Mendapatkan perhatian. Jadi anak-anak yang kayaknya tuh kalau ciri-cirinya dia butuh kasih sayang biasanya nempel ke gurunya. Kayaknya ada yang punya pengalaman begitu ya, ditempeli gurunya kemana-mana. Itu anak yang cinta dan kasih sayangnya butuhnya lebih. Yang ketiga, kesenangan. Kesenangan di sini ketika ada anak yang ketika diajar nyatet gak suka, ya, dia senangnya gambar, kesenangannya gitu. Kemudian penguasaan itu lebih menguasai ya, menguasai teman-temannya atau pengen gurunya itu yang ikuti dia seperti itu. Kalau kebebasan dia suka memilih apa yang dia inginkan. Nah, coba dianalisis tadi dari 5 kebutuhan. Saya senang berteman banyak. Saya senang berteman banyak. Kesenangan. Cinta dan kasih sayang. Ya. Iya, dia kalau misalnya saya senang berteman banyak temannya tuh, kamu datang di sekolah, ayo kita main. Berarti dia butuh cinta dan kasih sayang. Kalau saya senang menggambar, kesenangan. Dia itu hobinya juga menggambar. Saya tidak mau disuruh-suruh, kebebasan. Jadi caranya untuk ketemu anak yang kebutuhannya itu tidak mau disuruh-suruh, kebebasan, itu harus punya trik tersendiri agar dia bisa mengikuti apa yang kita arahkan, kita tuntun gitu. Saya suka kegiatan, pengennya kegiatan macam-macam. Apa? Saya suka kegiatan. Apa? Dari lima dasar? Iya, bisa kesenangan. Ya, lanjut. 5 posisi kontrol. Menurut Dr. William Blasserdam, kontrol teori ada penghukum, ada membuat bersalah, ada teman, ada mentoring, atau pemantau dan manajemen. Setelah kita tahu tentang kebutuhan anak dan kita bisa menghadapi anak-anak itu dengan seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang satu penghukum. Hukum itu bisa fisik atau verbal. Fisik ya tadi ya yang meningkat, verbal itu suara kita yang tinggi. Kemudian membuat orang merasa bersalah, bersuara lemah lembut. Contohnya begini. Ketika murid tidak mengerjakan PR, Mas, dan dikerjakan nek gak dikerjakan engko, ibu mesti takon-takon, tanya-tanya. Dek mau diajar apa? Ayolah Mas, dikerjakan. Mbak, cepat dikerjakan. Saya kan guru pengganti, nanti sama wali kelasnya dimarahin. Itu namanya pembuat merasa bersalah. Kalau anaknya menter, kuat, ya tidak apa-apa. Ketika anaknya itu hatinya kecil, merasa bersalah, akhirnya agak minder, nangis kayak gitu. Teman di posisi guru tidak menyakiti, dianggap sebagai teman. Tetapi bahayanya ketika gurunya itu
tidak disiplin atau dia bersedih karena tidak guru yang sama itu juga bahaya. Jadi di posisi tidak menyakiti, kayak dianggap teman. Ayo kita main, ayo kita ke sana, ke sini, misalnya seperti itu. Terus monitoring atau pemantau, tanggung jawab guru mengontrol muridnya. Seperti tadi bintang, pemberian bintang itu masuk ke monitoring atau pemantauan. Kita hanya memantau saja dari jauh. Dilihat bintangnya 1, oh berarti tadi kamu nggak mengerjakan ya mas? Bintangnya 5, wah bagus kamu mengerjakan. Itu namanya monitoring atau pemantau. Yang terakhir manajer, berbuat sesuatu bersama murid. Jadi ketika punya salah atau buat sesuatu itu bersama-sama diselesaikan, bukan dihukum, bukan merasa bersalah, bukan sebagai teman. Kalau monitoring itu ketika ada kasus-kasus ringan, kalau kasus besar maksudnya ke manajer ditanya alasannya, kemudian baru dicari solusinya bersama-sama. Nah, 5 posisi kontrol. Coba dicek. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti apa itu? Saya merasa kecewa dengan kamu. Tadi apa? Merasa bersalah. Ayolah, lakukan demi aku. Teman. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Wow. Ya, membuat merasa bersalah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Iya, lanjut. Inilah segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, segitiga restitusi, dan menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, yaitu kita bahwa anak itu, semua anak itu punya salah, manusiawi, gitu kan, distabilkan dulu. Kemudian baru divalidasi tindakan yang salah, digali masalahnya, alasannya. Yang ketiga menanyakan keyakinan, keyakinan apa yang kamu langgar. Nah itu tadi ya, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Kemudian keyakinan kelas, ya, apa yang kamu percaya sebagai kelas atau sekolah, apa nilai-nilai yang kita sepakati, apa bayangan tentang kelas ideal. Ya mungkin video restitusinya seperti ini. Ya, ini salah satu video restitusinya. Bisa diperhatikan cara restitusinya.
Padahal itu adalah salah satu contoh restitusi. Nah, hari ini kita belajar yang saya tekankan, budaya positif adalah disiplin di sekolah, kemudian penerapan restitusi, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dari tiga itu adalah budaya positif yang bisa kita lakukan. Nah, semoga Bapak Ibu guru sudah dapat memahami, dapat ilmunya, bisa diterapkan di sekolah. Kelas sekolah kita bisa lebih disiplin lagi dengan tidak memaksa anak-anak, dengan kesadarannya sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan, diseminasi budaya positif. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan lebihnya itu ada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak. Satu dari kan sudah kan? Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya tadi gitu ya. Kita ulang ya. Kita ulang. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Biar semangat lagi. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Saya kembalikan kepada MC, monggo. Tepuk tangan satu kali lagi untuk Ustaz Hani. Terima kasih ilmu yang sangat luar biasa yang kita peroleh hari ini. Bagaimana Ustaz-Ustazah semuanya? Seru kalau gurunya seperti ini tadi? Senang kalau di kelas gurunya seperti ini? Nah, jadilah seperti itu di kelas. Jadi satu hal yang saya dapat bahwa anak-anak itu tidak bisa fokus terlalu lama di kelas. Maka salah satu cara yang kita lakukan adalah dengan memberikan ice breaking di sela-sela materi pembelajaran. Jadi biar anak-anak itu refresh kembali dan bisa menerima pelajaran selanjutnya. Oke. Sekali lagi terima kasih ilmu yang luar biasa yang kita dapatkan hari ini, terutama tentang budaya positif. Ya, selama ini apa yang kita lakukan masih banyak yang kurang tepat, gitu ya. Terutama memberikan hukuman kepada anak-anak, memberikan penghargaan, ternyata malah jadi sesuatu hal yang tidak nyaman buat mereka. Jadi setelah kita tahu ilmunya, semoga setelah ini kita sedikit demi sedikit merubah bagaimana caranya kita menghadapi permasalahan yang ada di kelas masing-masing dengan menerapkan budaya positif. Dan kemudian kalau ada masalah di anak-anak, bagaimana cara penyelesaiannya? Tidak dihukum ya, tapi kita coba dengan langkah restitusi. Oke, itu tadi materi kegiatan kita pada pagi hari ini, diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Batu Salam Kabupaten Magetan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya dan bisa mulai kita praktekkan di kelas kita masing-masing. Oke, cukup dari saya sebagai MC. Di penghujung acara, mari kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa penutup majelis. Sekali lagi saya sebagai MC mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pendapat atau usul tentang keyakinan kelas. Semoga kita sekali semuanya sudah bisa memberikan pendapat
Saya Sheryl Zahrani. Saya kelas 4 SDID Darussalam. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas bersama Ustaz Hani dan teman-teman. Akhirnya, kelasku menjadi aman, nyaman, dan bersih.